Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu berkaitan dengan unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Nah, kita ketahui bahwa pemilihan tanpa syarat ini merupakan ajaran Calvinis, bahwa sebelum Allah menciptakan dunia, Ia telah memilih untuk menyelamatkan beberapa orang sesuai dengan kerelaan kehendaknya dan tidak berdasarkan kondisi yang berkaitan dengan orang-orang itu, atau dalam pengertian bahwa Allah memilih seseorang untuk diselamatkan itu tanpa syarat, tanpa andil sedikit pun di dalam orang tersebut, atau tidak ada kontribusi sedikit pun yang dilakukan oleh orang itu, sehingga dengan kontribusi itu maka Allah memilih dia. Tidak. Pemilihan Allah dalam konteks ajaran Calvin yaitu pemilihan tanpa syarat. Nah, kita akan belajar beberapa hal, yaitu berkaitan dengan pemilihan tanpa syarat. Yang pertama adalah berkaitan dengan sifat pemilihan Allah. Yang pertama, sifat pemilihan Allah adalah yang pertama, yaitu berdasarkan kedaulatannya atau kehendaknya. Jadi pemilihan Allah itu berdasarkan kedaulatannya atau kehendaknya. Nah, ini kalau kita melihat di dalam Efesus 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Selain itu, kalau kita lihat di dalam Roma 9 ayat 15 dikatakan, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, berdasarkan kedua teks ini kita dapat memberikan konklusi bahwa pemilihan Allah itu berdasarkan kedaulatannya dan berdasarkan kehendaknya, bukan berdasarkan kehendak orang yang dipilihnya, atau dalam pengertian bukan berdasarkan kedaulatan, kebebasan daripada manusia itu sendiri, tetapi berdasarkan kedaulatan atau kehendak Allah sendiri. Lalu sifat pemilihan yang kedua yaitu tanpa syarat. Sifat pemilihan yang kedua yaitu tanpa syarat. Nah, ini kalau kita melihat di dalam Roma 9 ayat 11 dikatakan, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya diteguhkan. Ini di dalam Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya diteguhkan. Dalam pengertian Allah tidak melibatkan manusia, Tuhan tidak memberikan syarat bagi manusia, Allah yang berinisiatif, Allah yang memulai. Nah, ini kalau kita melihat pemilihan tanpa syarat, berarti tidak ada sedikit pun yang dilakukan oleh manusia sehingga itu menjadi syarat Tuhan memilih dia atau tidak memilih dia. Pemilihan Allah tanpa syarat.
Bagian yang ketiga, sifat pemilihan Allah yang ketiga, yaitu pemilihan Allah bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Saya ulang lagi, pemilihan Allah bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39, dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Artinya apa? Artinya orang pilihan Allah pasti selamat. Orang yang sudah dipilih Allah tidak bisa tidak selamat. Orang yang dipilih Allah, orang yang masuk di dalam kaum pilihan Allah, pasti selamat. Tidak bisa tidak selamat. Berapa banyak yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, sebanyak itu juga pasti selamat. Karena apa? Karena pemilihan Allah itu bersifat tetap dan tidak bisa berubah-ubah. Kalau dia masuk di dalam umat pilihan Allah, konsekuensinya dia pasti selamat. Tetapi kalau dia bukan umat pilihan Allah, konsekuensinya pasti dia tidak selamat. Karena apa? Karena pemilihan Allah itu bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Lalu sifat yang keempat, sifat pemilihan Allah yang keempat, yaitu pemilihan Allah itu terjadi dalam dimensi kekekalan. Saya ulang lagi, pemilihan Allah terjadi dalam dimensi waktu yang bersifat kekal. Kalau kita melihat di dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Efesus 1 ayat 4. Saya ulang lagi, Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan apa? Tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Pemilihan Allah terjadi dalam dimensi kekekalan. Artinya apa? Artinya sebelum kita ada, bahkan jauh sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita dalam dimensi waktu yang bersifat kekal. Nah, itu sifat pemilihan Allah. Jadi sifat pemilihan Allah ada 4. Yang pertama berdasarkan kedaulatan atau kehendak-Nya. Yang kedua pemilihan Allah tanpa syarat. Yang ketiga pemilihan Allah bersifat tetap dan tidak bisa berubah-ubah. Dan yang keempat pemilihan Allah itu terjadi dalam dimensi waktu yang bersifat kekal. Nah, kalau kita melihat di dalam rancangan ketetapan Allah dalam pemilihan, ini ada 2 pandangan atau 2 teori. Yang pertama ada infralapsarian. Nah, kalau di dalam infralapsarian
itu dimulai dari alam menciptakan. Ketetapan Allah dalam pemilihan di dalam infralapsarian itu dalam pengertian yang pertama alam menciptakan. Yang kedua manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga alam memilih. Yang keempat mengutus Yesus. Dan yang keempat mengutus Yesus. Jadi alam menciptakan dulu. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa baru alam memilih. Lalu yang keempat mengutus Yesus. Itu bagian yang pertama. Nah, untuk pandangan infralapsarian ini dianut oleh misalnya Agustinus, Bapak Gereja kita Agustinus menganut teori infralapsarian. Selain itu ada teori yang kedua yang disebut dengan supralapsarian. Nah, di dalam supralapsarian strukturnya adalah alam memilih sebelum segala sesuatu diciptakan, alam menciptakan, manusia jatuh dalam dosa, poin keempat mengutus Yesus. Nah, untuk supralapsarian ini dianut oleh John Calvin. Lalu timbul pertanyaan, dari kedua pandangan ini, infralapsarian dan supralapsarian, mana yang benar dari kedua teori ini atau dari kedua pandangan ini? Nah, kalau kita melihat di dalam rancangan ketetapan dalam pemilihan baik itu infralapsarian dan supralapsarian, menurut Cornelis P. Femena dalam bukunya Path for the Grace of God, ia menyatakan bahwa saya yakin bahwa kedua pandangan ini mewakili sudut pandang yang berbeda dalam satu ikatan pengakuan iman yang sama. Dalam pemikiran saya, satu kesalahan besar menggunakan salah satu pandangan ini sebagai penguji ortodoks dari pengajaran baik infralapsarian maupun supralapsarian. Dalam pengertian kedua pandangan ini tidak ada yang salah, baik infralapsarian maupun supralapsarian. Selain itu, kalau kita melihat di dalam pandangan Herman Bavinck, misalnya dalam bukunya Reform Dogmatik, dia menjelaskan bahwa perbedaan antara infralapsarian dan supralapsarian itu hanya masalah urutan ketetapan Allah. Saya ulangi lagi, perbedaan hanya masalah urutan ketetapan Allah. Kelompok infralapsarian menekankan pada urutan historikal dan kausalitas, sedangkan supralapsarian lebih menekankan urutan yang bersifat teologis. Nah, itu kedua pandangan menurut Herman Bavinck tidak ada bertentangan baik infralapsarian maupun supralapsarian. Nah, itu pandangan di dalam buku Reform Dogmatik. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan, bagaimana orang yang tidak dipilih Allah? Nah, ini ada dua pandangan mengenai bagaimana orang yang tidak dipilih Allah. Ada yang disebut dengan pemilihan tunggal, ada yang disebut dengan pemilihan ganda. Nah, kalau pemilihan tunggal artinya begini, Allah hanya menetapkan dan memilih orang pilihannya saja untuk diselamatkan. Maka sebagai konsekuensi logisnya dari pemilihan ini,
Allah meninggalkan kaum yang tidak dipilih. Berarti hanya berbicara election, pemilihan. Berarti konsekuensinya adalah kaum tidak dipilih dihukum bukan karena tidak dipilih, melainkan karena berdosa. Nah, ini pemilihan tunggal. Ada juga pemilihan ganda. Pemilihan ganda artinya Allah menetapkan dan memilih baik orang yang ia beri anugerah keselamatan maupun mereka yang tidak mendapat anugerah. Ini berbicara tentang election, pemilihan dan tidak dipilih. Artinya begini, kaum tidak dipilih dihukum bukan karena tidak dipilih, melainkan karena berdosa. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana orang yang tidak dipilih Allah. Ini ada dua bagian, dua pandangan, yaitu yang pertama adalah pemilihan tunggal dan yang kedua adalah pemilihan ganda. Nah, kalau kita melihat di dalam pemilihan ganda, kalau kita melihat di dalam teks-teks Alkitab, misalnya di dalam Roma 9 ayat 13 sampai dengan 16 dikatakan, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau, menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kemurahan hati Allah. Nah, ini yang biasa digunakan di dalam landasan di dalam pemilihan ganda.